Selamat sore Pak. Baik, selamat sore Bu. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai kasus yang pernah Bapak alami terkait dengan kasus-kasus yang menimbulkan dilema bagi Bapak dalam mengambil keputusan. Mungkin kasus tersebut berkaitan dengan siswa ataupun guru. Kasus dilematika ini merupakan situasi yang terjadi ketika Bapak harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan dia Pak. Atau situasi yang dihadapkan pada pengambilan keputusan antara benar dan salah, yang disebut dengan bujukan moral. Jadi Pak, dilema etika yang dihadapi tentunya membutuhkan pemikiran yang mendalam. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu. Kasus-kasus di sekolah itu memang banyak yang terjadi, tetapi kita harus dapat mengidentifikasi, mengkotak-kotakan masalah tersebut sebelum kita menyelesaikannya. Terkadang dalam menentukan masalah memang perlu pemikiran yang sangat mendalam, sehingga dalam pencapaian atau pengambilan suatu keputusan tidak akan merugikan pihak-pihak manapun yang bertikai. Memang ketika pengambilan suatu keputusan di sekolah kami, di sekolah yang saya pimpin, saya sendiri tidak bisa menentukan apa yang menjadi keputusannya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan di dalam memilih masalah-masalah yang harus diselesaikan. Contohnya dilema masalah yang terjadi di sekolah kita adalah hal-hal yang baru-baru ini terjadi di kelas 12. Kita mengetahui bahwa kelas 12 itu sebentar lagi akan siap dari sekolah kita, artinya akan menyelesaikan studinya. Tetapi ada masalah yang membuat pemikiran kita harus menguras pemikiran yang lebih mendalam, sehingga si anak tersebut tidak akan dirugikan atau pihak manapun tidak akan dirugikan dalam pemilihan penyelesaian masalah tersebut. Contoh masalah yang terjadi baru-baru ini adalah ketika si anak tersebut bermasalah, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah harus dikeluarkan, apakah harus diskor, atau banyak cara penyelesaiannya. Nah, kita harus juga memikirkan cara penyelesaian masalah yang harus diambil. Contoh tadi, kalau seandainya ya si anak tersebut kita skor, maka mungkin pembelajarannya akan tertinggal. Bahkan kalau kita keluarkan, mungkin si anak tersebut tidak akan sekolah lagi karena malu. Jadi dalam pemilihan penyelesaian masalah tersebut sangatlah membutuhkan pemikiran yang sangat mendalam, sehingga keputusan tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak manapun. Artinya begini dia ya Pak ya, jadi kalau seandainya dikeluarkan, anak itu tidak sekolah. Kalau tidak dikeluarkan, berdampak kepada adik-adik kelasnya. Iya. Ternyata berbuat kesalahan itu nggak ada masalahnya, buktinya nggak dikeluarkan juga, mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Baik, Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan tugas di sekolah ini, pengambilan keputusan di sekolah ini terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan, Pak? Baik Bu. Dalam mengambil suatu keputusan di sekolah itu, saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan tertinggi di sekolah itu, tidak semena-mena dalam mengambil suatu keputusan.
Karena di sekolah itu harus ada kolaborasi antara wali kelas, BP, dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Artinya masalah yang sering diatasi selama ini kita harus mempunyai tahap-tahap tertentu. Contohnya apabila si anak tersebut bermasalah, maka kita harus sampaikan dulu ke wali kelasnya, diselesaikan wali kelasnya. Kalau tidak bisa diselesaikan wali kelasnya, maka bersama-sama dengan BP. Kalau BP juga tidak bisa menyelesaikannya, maka akan disampaikan kepada wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan, maka bersama-sama kepala sekolah dengan semua stakeholder yang tadi untuk membuat keputusan tentang masalah si anak tersebut. Jadi sangatlah dibutuhkan kolaborasi di antara stakeholder yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya berarti udah waktu mengambil keputusan, hal yang Bapak lakukan, hal yang Bapak jalankan adalah mengajak bermusyawarah Iya. beberapa stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah memang harus ada langkah-langkahnya. Artinya langkah-langkah tersebut tidak harus tertulis, tapi tersirat di mana dalam pengambilan keputusan tersebut tidak harus merugikan pihak sekolah dan pihak anak. Ya, langkah-langkah yang harus dibuat juga harus mempertimbangkan hal-hal lain, mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kira-kira apa yang dikatakan oleh wali kelasnya selaku orang tua di sekolahnya, dan kita undang juga orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita berbicara tentang masalah tersebut kepada orang tua, sehingga kita tidak semena-mena dalam mengambil suatu keputusan yang merugikan si anak tersebut. Oke Pak. Jadi memang langkah-langkah dengan memanggil orang tua, berdiskusi, tentunya kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini tidak memberatkan pihak manapun ya Pak ya. Iya. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal apa yang Bapak rasa sangat efektif dalam penyelesaiannya? Iya, dalam pengambilan suatu keputusan seperti yang saya katakan tadi, supaya pengambilan permasalahan tersebut boleh berjalan dengan baik, maka harus mengambil beberapa langkah. Langkah tersebut adalah membicarakan dengan pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu yang tadi seperti yang saya katakan tadi adalah bahwa orang tua harus kita undang, kita bicarakan dengan wali kelasnya, kita bicarakan dengan BP-nya, kita bicarakan dengan wakil kepala sekolah. Jadi di sini kita akan bermufakat sehingga keputusan tersebut tidak akan menyalahi atau tidak akan merugikan kepada pihak si anak yang bermasalah tersebut. Dan sekolah juga tidak akan dirugikan oleh si anak atas permasalahan tersebut. Berarti ya begitulah, dia memang ada beberapa prosedur yang harus diikuti ya Pak ya. Artinya Iya. sebelum Bapak tidak Bapak sendiri yang mengambil keputusan. Iya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini? Tantangannya apa yang Bapak rasakan? Oke, baik Bu. Memang dalam pengambilan suatu keputusan, sekalipun kita yang berhak untuk mengambil keputusan di sekolah itu, terkadang kita harus memikirkan hal-hal lain. Artinya hal-hal lain tersebut jangan sampai ada keterpihakan kepada pihak manapun. Artinya pihak guru, contohnya tidak setuju dengan hal apa yang diambil oleh kepala sekolah yang dianggap tidak relevan dengan masalah tersebut. Berarti tantangannya dari guru ini ya Pak ya? Yang Iya. terkadang tidak setuju dengan keputusan yang diambil. Iya, baik Bu. Ya, oke. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu
dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Maksudnya seperti ini, Pak. Hari ini kasusnya terjadi. Contoh, ada anak yang berkelahi di sekolah. Nah, bahkan perkelahian itu sampai menimbulkan cedera seperti itu. Nah, apakah Bapak akan menjadwalkan kapan kasus itu akan diselesaikan? Atau pada waktu yang bersamaan ketika kasus itu terjadi, masalah itu langsung diselesaikan? Nah, kira-kira yang mana nih yang Bapak lakukan? Baik, Bu. Saya selalu menyatakan kepada guru, kepada wali kelas, kepada BP, bahkan wakil kepala sekolah. Apabila ada masalah yang terjadi di sekolah tersebut, baik itu dari pihak guru, dari pihak sekolah, atau pihak manapun, itu harus sesegera mungkin diambil penyelesaiannya. Sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal lain lagi kepada orang lain. Contohnya, apabila hari ini ada anak-anak yang bermasalah, maka kita harus tuntaskan, kita harus selesaikan masalah itu pada hari ini juga. Sekalipun itu mungkin harus mengundang orang tuanya, maka kita harus hubungi secepatnya, sehingga masalah itu harus diselesaikan secepat mungkin. Seperti itu. Prosedurnya berarti ya tergantung kepada kasusnya ya, Pak ya? Iya. Ya, kalau kasusnya berkelahi mungkin prosedurnya dengan memanggil orang tua, dikaji masalahnya, udah sebelum mengambil keputusan. Baik, Pak, adakah seseorang atau dengan kata lain faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Baik, Bu, terima kasih. Kepala sekolah di dalam mengambil suatu keputusan, apalagi di sekolah kami, itu harus dibantu dan selalu dibantu oleh wali kelas dan BP. Karena wali kelas dan BP ini harus bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Jadi, BP dan wali kelas itu sangat memiliki peranan yang sangat penting di dalam menyelesaikan masalah si anak tersebut, sehingga masalahnya tidak harus tertunda-tunda. Jadi BP dan wali kelas itu sangat-sangat penting di dalam menyelesaikan masalah si anak, sehingga masalahnya itu tidak tertunda-tunda lagi. Seperti itu, Bu. Berarti itulah orang-orang ya, Pak, yang membantu Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Iya. Baik, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini, Pak? Apa tindakan refleksinya, Pak? Baik, terima kasih, Bu. Memang dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita harus belajar dari masalah yang sudah pernah terjadi ya di sekolah, yang pernah kita selesaikan, sehingga suatu keputusan yang kita ambil tidak terjadi lagi seperti yang sudah ada. Untuk itu, kita memang harus berhati-hati di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kita harus melihat masalah-masalah tersebut bagaimana, sehingga tidak akan terulang lagi seperti yang pernah terjadi di sekolah kita ini. Seperti itu, Bu. Ya, berarti tindakan refleksinya itu mungkin Bapak melakukan pendekatan ya, Pak? Pendekatan. Atau mungkin melalui ceramah, atau mungkin ketika upacara. Nah, yang mana kira-kira yang Bapak lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi lagi pada jenjang waktu yang selanjutnya, kira-kira seperti Baik, itu. Bu. Memang untuk pendekatan yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah ini, kita harus mendekatkan diri kepada anak-anak. Sering kita berkomunikasi kepada anak-anak, sering kita bertanya kepada anak-anak, sehingga suatu masalah jangan sampai terulang kembali di Waktu yang lain gitu ya, Pak ya? waktu yang lain dilakukan oleh siswa yang berbeda mungkin. Jadi kita harus sering melakukan pendekatan kepada anak-anak itu, apalagi mungkin pada setiap upacara atau setiap hari ketika kita baris, kita selalu nyatakan hal-hal yang baik bagi anak-anak itu,
sehingga mereka mengingat bahwa bermasalah itu tidak ada artinya. Ya, oke, baik, baik Pak. Terima kasih buat bincang-bincang kita sore ini. Saya berharap memang kedepannya dilema-dilema etika yang terjadi di sekolah, ketika kita mengambil keputusan benar-benar kita kaji, dan kita kaji benar-benar dikaji berdasarkan paradigmanya, berdasarkan prinsip pengambilan keputusannya, dengan langkah-langkah juga yang ada, sehingga memang keputusan yang diambil itu tidak merugikan pihak manapun. Baik, terima kasih Pak bincang-bincang kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya Pak sebagai pimpinan semakin sukses dalam mengambil keputusan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak.